Oke, sekarang kita berada di unit terakhir yang ada di bootnya Hino. Ini adalah unit Hino RM280 ABS. Mungkin teman-teman sudah sering lah ya lihat aku review bus dengan sasis Hino RM280 ABS dari berbagai karoseri. Entah itu dari Adiputro, dari Tentrem, dari New Armada, atau dari Laksana. Sudah pernah semua kita review bus yang sudah jadi yang menggunakan sasis Hino RM280 ABS, dan sekarang kita mau lihat bagaimana sasis Hino RM280 ABS ketika belum ada bodinya. Mari kita lihat. Halo semuanya, ketemu lagi sama Mas Arkan. Selamat pagi dari Jakarta, dan hari ini aku berada di event Gikomfek 2024 yang berlokasi di JCC Senayan. Dan pada video kali ini aku mau kasih lihat teman-teman sebuah sasis dari Hino, ya Hino RM280 ABS. Mungkin teman-teman yang sudah sering ikutin channel Mas Arkan sudah tahu lah ya Hino RM280 ABS ketika sudah dikasih body bus. Tapi hari ini kita akan lihat bagaimana Hino RM280 ABS ketika belum dikasih body. Jadi seperti ini bentukannya, dan video ini akan seru karena kita nggak cuma ngelihat sasis busnya aja, tapi kita mau lihat ada unit apa aja yang dipamerkan oleh Hino di event Gikomfek 2024. Unit pertama yang dipamerkan oleh Hino adalah Hino 300 series 136 HD. Ini merupakan unit yang paling laris dan paling sering kita lihat di jalanan. Hino 300 series menyediakan berbagai model kendaraan yang dapat mendukung bisnis pertambangan, angkutan transportasi barang, dan juga tujuan bisnis yang lainnya. Juga memiliki performa mesin, transmisi, dan diferensial yang kuat dan tangguh. Jadi sangat bisa diandalkan di jalanan yang datar maupun menanjak. Oke, jadi sekarang kita berada di unit yang kedua yang dipamerkan oleh Hino, dan ini kita berada di dalam Hino FM280JD. Ini speknya untuk spek mining atau tambang ya teman-teman. Dan FM280 ini adalah versi truknya dari Hino RM280. Dan ayo aku kasih lihat kalian untuk di bagian interiornya. Jadi seperti inilah di bagian cabin atau di bagian interior dari Hino FM280. Kita bisa lihat ya di bagian setir, terus juga bagian instrumen clusternya ini mirip banget dengan Hino RM280, yang mana untuk di bus ya bener-bener di bagian sini tuh bener-bener kayak bus. Ini versi truknya aja. Di setirnya sama, terus yang dibedakan itu adalah di ininya. Ini ada perbedaan, ini kayak lebih besar gitu ya untuk si tuasnya, tapi fungsinya sama. Di ke bawah ini untuk exhaust brake, terus kalau sini untuk hazard, terus ini kalau kita putar-putar ini untuk wiper gitu. Ini fungsi untuk tuas sebelah kiri. Nah, untuk tuas yang sebelah kanan sama seperti mobil-mobil Jepang pada umumnya, ini untuk lampu ya. Ini lampu kecil, ini lampu utama, terus ngesen ke kanan, ke bawah, ngesen kiri, ke atas, ngedim di ke atasin. Ini ngedim nih, gitu. Terus ini untuk yang ditahan lampu jauhnya. Gitu teman-teman. Nah, yang membedakan di truk ini daripada bisnya adalah tentunya fitur-fiturnya. Yang pertama, kalau bus otomatis karena sasis doang tidak ada AC. Di sini sudah ada AC-nya. Tuh, AC-nya dia sampai 4 ya. Si fan-nya, terus ini untuk buka tutup si ventilasinya, ini untuk nyalain AC-nya, terus ini untuk suhunya. Gitu. Terus dia dari sini keluarnya di sebelah kiri dan juga di sebelah kanan ada ya untuk di bagian driver. Terus di sini ada pencetan-pencetan. Ini ES. ES ini adalah Easy Smooth Start ya namanya. Jadi dia bisa tahan ketika truknya itu lagi kondisi tanjakan supaya tidak mundur gitu teman-teman. Terus kalau kita lihat transmisinya seperti ini. Ini tuas transmisinya besar sekali dan ini dipegang ngepas banget nih. Nih, cengkraman tangan kita tuh pas banget gitu loh. Enak megangnya.
Beda dengan yang bis, kalau yang bis kan dia kecil tuasnya, ini kalau yang truk dia besar. Terus ini transmisinya dia ada 8 speed gitu. Jadi 8 speed maju dan 1 speed mundur. Terus di sini juga ada pencetannya lagi nih di belakang. Ini. Nah, ini untuk low dan high-nya. Gitu. Jadi bisa di setel untuk transmisi yang low dan juga transmisi yang high dari sini. Gitu ya. Canggih ya untuk transmisinya. Terus untuk handbrake-nya dia ada di sini. Nih, handbrake-nya ditarik ya. Ini kalau apa namanya? Tarik untuk aktifin, kalau rilis di kebawahin. Terus di sebelakangnya ini ada tempat untuk istirahat krunya. Tuh. Jadi cabinnya ini luas. Juga di bagian belakang itu ada AC-nya. Jadi kalau drivernya istirahat di sini, itu adem juga. Di situ ada AC-nya. Kemudian cabinnya tuh lega sekali. Jarak antara kursinya tuh jauh ya, tuh jauh banget. Terus di sini kayaknya ini buat apar nantinya. Karena ini speknya buat ini ya, tambang. Jadi di sini nanti dikasih apar di sini atau di sini. Ini udah ada dudukannya nih untuk apar ya. Terus di sini ada ini nantinya buat jam operasional si mesinnya gitu teman-teman. Jadi nanti di sebelah sini. Terus kalau kita lihat ke pintunya, nih di pintunya ini ada power window-nya. Tapi untuk yang di sebelah kanan aja ya. Untuk yang di sebelah kiri ada juga, namun tidak auto. Kalau yang kanan sudah auto, naik turunnya sudah auto. Gitu. Ini untuk ngelok si kacanya. Terus ini ada asbak. Nah, ini asbak. Jadi kalau teman-teman mungkin driver yang bawa truk ini mau ngerokok, abunya jangan dibuang keluar, tapi bisa dibuang sini, terus bisa dicabut asbaknya, baru nanti dibuang. Gitu ya, keren. Kepikiran ya, naruh asbak di sini. Terus di sini ada space, tapi ini kecil banget. Paling ini bisa buat naruh dokumen-dokumen perjalanan atau apa gitu ya. Terus ini untuk buka pintunya, dan ini untuk kunci pintunya. Gitu. Ini pegangannya, ini untuk ngambil si pintunya. Jadi nutupnya begini. Ya, enak ya nutupnya ya. Terus kalau naik, itu kan tinggi banget ya. Ini kita dikasih pegangan. Nih, pegangan di bagian depan dan juga di bagian belakang. Jadi ada 2 pegangan untuk membantu drivernya naik dan turun dari truk ini. Seperti itu teman-teman. Ya, kira-kira seperti itu ya untuk FM280. Oke, jadi sekarang kita sudah berada di dalam truk Hino 700 series, merupakan truk dengan spesifikasi paling tinggi yang dimiliki oleh Hino, dan ini dia 8x4. Teman-teman bisa lihat rodanya itu ya, banyak sekali. Dan ini ban depannya ada 4, jadi 2 di bagian depan, 2 di bagian belakang, dan itu bisa belok semua teman-teman untuk rodanya gitu. Oke, jadi sekarang kita lihat di bagian interior. Jadi seperti inilah di bagian dalam dari Hino 700 series. Kalau untuk setirnya masih sama seperti yang tadi ya, Hino RM yang bus maupun Hino FM280 yang tadi sebelumnya. Tapi kalau kita lihat di bagian sini, nih ya, di instrumen clusternya ini ada yang berbeda. Di sini untuk layarnya lebih besar dan juga ada 2 teman-teman. Jadi sepertinya yang atas ini untuk fuel meternya gitu. Terus juga di tuas sebelah kiri ini berbeda. Ini selain dia buat wiper, di sini ada fungsi-fungsi lainnya. Kalau yang ini aku nggak tahu apa. Ini sepertinya untuk, ini ada tulisannya time sih, cuman aku nggak tahu ini apa. Dan di sini ada retardernya. Retarder, ini bisa dikebawahin. Nih, retarder ya. Gitu. Kenapa ada retardernya? Karena ini adalah spek tertingginya dari Hino, dan retarder sangat berguna ketika digunakan di turunan yang tajam gitu ya. Karena ini kan truknya untuk spek tambang gitu. Terus juga seperti biasa ini untuk hazard, kalau ke atasin ini hazard ya. Terus ini untuk wiper yang cuma sekali itu, yang dia nyemprot air, dipencet sebelah sini. Terus kalau yang di sebelah kanannya, ini masih sama seperti Hino yang lainnya. Sama seperti mobil Jepang yang lainnya juga. Ini bisa dikedepanin untuk lampu. Kemudian kalau kita ke sebelah kiri, ini ada AC. Ini AC-nya berbeda dengan yang Hino FM tadi ya. Dia udah kayak gini.
dia yang geser ya untuk nyalain dan matiin AC-nya. Terus untuk putar-putarannya ini untuk mengarahkan arah semburan AC-nya. Jadi nggak cuma atas, bisa juga diarahin ke kaki, tuh ya, ini ke kaki. Terus ini untuk aktifin dua-duanya, atas ataupun kaki. Dan ini untuk ngebuka sirkulasi udaranya, gitu. Jadi seperti inilah untuk di bagian dashboardnya. Juga banyak tempat penyimpanan nih, ada 1, 2, 3 tempat penyimpanan, terus di sebelah sana juga ada laci juga, dan AC-nya ini nambah, ada yang AC tengah juga, gitu. Di sini untuk gantungan, ini untuk waktu operasional atau berapa lama mesinnya nyala nanti kelihatan di sini. Terus juga ini untuk lebarnya, terus di sini ada cup holder ya, di sini ada tempat penyimpanan lagi, jadi banyak sekali tempat penyimpanan di sebelah sini. Transmisinya, ini transmisinya kalau tadi yang aku bilang Hino FM sudah besar, ini lebih besar lagi untuk si shift knob-nya. Dia lebih besar karena kalau yang tadi Hino FM cuman ada cetekan di sini, ini ya. Ini ada cetekan lagi di sebelah sini. Nih. Tuh, jadi kanan kiri dia ada cetekan. Keren banget ya. Dan juga dia ini ada 18 percepatan. Tapi di sini emang cuma ada 8 ya. Itu bisa di low-nya yang ngaturnya dari sini gitu. Jadi totalnya ada 18 percepatan. Dan untuk transmisinya ini dia pakai ZF. Luar biasa. Terus kursinya juga enak teman-teman. Kursinya ini dia kayak ada pegasnya gitu. Jadi kalau kita dudukin dia akan turun ke bawah. Jadi kayak ada suspensinya juga di bagian kursinya. Dan juga di sebelah kirinya ini ada armrest-nya. Tuh, keren ya, di bagian kursinya. Dan untuk handbrake-nya sama seperti Hino FM, handbrake-nya di sebelah kiri. Bedanya kalau di sini di bagian atas handbrake-nya itu ada cup holder dan penyimpanan gitu teman-teman. Kalau yang tadi FM itu di sebelah sininya, tengah-tengahnya itu untuk apar, ini aparnya pindah ke sebelah kiri dan menghadap ke samping. Yang bedanya lagi adalah di sini dia belum power window, jadi masih pakai tenaga kita untuk membuka dan menutup si jendelanya yang besar sekali gitu teman-teman. Oke. Sekarang kita mau lihat bagaimana sasis Hino RM280 ABS ketika belum ada bodinya. Mari kita lihat. Oke, jadi seperti inilah sasis Hino RM280 ketika belum dikasih bodi alias masih sasisnya saja. Nah, dan dia tuh sudah panjang teman-teman. Ini karena dia sudah space frame, jadi langsung dipanjangkan seperti ini. Ini merupakan favoritnya dari para operator bus karena sasis space frame itu membuat bagasinya nanti ketika sudah menjadi bodi, bagasinya itu bisa tembus dari kiri ke kanan ataupun sebaliknya. Nah, sasis Hino RM280 ABS ini dia sudah built-in air suspension dan kita lihat ya air suspensinya seperti apa. Ini untuk suspensi di bagian depan masing-masing ada satu ya, di sebelah kiri dan juga di sebelah kanan tuh. Jadi di suspensinya kalau yang depan itu ada 2. Nah, kalau yang belakang, mari kita lihat air suspension yang belakang. Nah, ini air suspension yang belakang itu ada 2 di depan dan juga di belakang dari roda belakang. Jadi total ada 4 balon air susnya di kanan, di kiri 2 plus 2. Dan untuk air suspension dari Hino RM280 ABS ini sudah enak banget teman-teman, apalagi yang di bagian belakangnya karena dia suspensinya sudah wide atau sudah di luar dari rangka. Makanya kenapa aku bilang Hino RM280 ABS ini untuk suspensinya itu nyaman sekali bagi penumpang yang menaiki bus dengan sasis RM280 ABS. Sekarang kita lihat ke bagian belakang, ke mesinnya. Mari kita lihat di bagian mesinnya, tapi sebelumnya kita ke bagian sini dulu. Ini adalah gearbox atau yang mengatur transmisinya. Nah, transmisi dari Hino RM280 ini dia ada 7 speed maju dan 1 speed mundur. Jadi dia transmisinya memakai MX-07. Kemudian di sebelah sini untuk pendinginan, nih radiator. Ini ada fan-nya. Nah, besar sekali fan-nya dan di sini untuk coolant-nya tuh ya, berwarna pink. Terus ini mesinnya kalau
nampak dari belakang. Mungkin kalau teman-teman yang sudah sering nonton video Masar kan sudah sering lihat di bagian sini ya, karena aku sering juga ngebuka kap mesin dari bus yang sudah jadi. Jadi sebelah sini sudah teman-teman sudah sering lihat. Dan kalau sasis dia tuh sudah ada lampunya juga, karena biasanya kalau sasis ini suka dibawa ataupun di towing. Dan kalau dibawa ini sudah aman karena di sini sudah ada lampunya. Ini lampu untuk sen dan juga lampu rem. Ini untuk lampu mundurnya. Gitu teman-teman. Kita ke sebelah kanan. Di sini ada pencetan-pencetan. Jadi Hino RM ini dia bisa juga di start dan juga di stop dari sini untuk mesinnya. Ini ada lampu ruang mesin. Tuh, ini untuk starter si mesinnya. Bisa dari belakang. Kemudian di bagian bawahnya ini ada tabung untuk minyak power steering. Tuh. Jadi ini harus rajin-rajin dicek ya untuk ini ya, minyak power steeringnya. Gitu. Oke, kemudian kita lanjut di sebelah kanan. Ini ada air suspension yang tadi kita sudah lihat ya. Ini untuk shock breakernya. Ini untuk balonnya tuh. Wih, jelas banget ya dari sini. Nah, ini untuk balon air suspension. Terus di sebelah sini ada aki. Akinya tuh ada 2 ya. Karena ini tidak ada AC-nya. Nanti kalau udah AC nambah lagi 2 aki. Jadi total kalau bus jadi itu akinya ada 4. 2 untuk engine, 2 untuk AC. Tapi karena ini belum ada AC-nya, jadi cuma 2 aja akinya. Kemudian lanjut lagi di bagian sini. Di sini ada tangki solar atau tangki BBM-nya. Jadi untuk tangkinya ini, Hino RM 280 ABS memiliki kapasitas 350 liter. Nah, jadi tangkinya tuh seperti ini. Ini kita jarang banget ya ngelihat tangkinya. Karena kalau kita lagi review bus yang sudah jadi, tentunya tidak kelihatan tangkinya. Cuma kelihatan si tempat buat ininya aja nih, yang paling ujung. Nah, kalau tangkinya ini, kalau Hino RM biasa diletakkan di depan sebelah kiri. Kemudian untuk di bagian depannya, mungkin teman-teman sudah sering lihat juga ya, kalau untuk di bagian kemudinya untuk Hino RM 280 ABS dan sama seperti yang tadi truk FM 280 untuk instrumen clusternya. Bedanya adalah di tuas transmisinya aja. Kalau di transmisinya ini kan dia memakai MX-07, kalau yang tadi FM itu FM 280 dia memakai M009. Bedanya di transmisinya aja. Untuk mesinnya itu Hino RM sama Hino FM tadi mesinnya sama, mesinnya J08E.